Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara servis amplifier mereknya TOA modelnya ZA21228. Ini dengan kerusakan tidak ada suaranya ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara penelusuran, pengecekan dan cara servisnya amplifier TOA ZA2128 dengan kerusakan tidak ada suaranya. Sebelum lanjut untuk videonya, teman-teman bisa langsung like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses servis amplifier TOA. Yuk teman-teman, simak terus video-video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara penelusuran, analisa kerusakan, dan cara cek servisnya amplifier TOA ZA2128. Dan mungkin teman-teman juga sedang ada kerjaan yang sama, servisan amplifier TOA ini. Yang perlu diperhatikan sebelum pengecekan lebih lanjut, teman-teman perhatikan dulu untuk mesin-mesinnya ya teman-teman ya. Di sini mesinnya ada di bagian ini adalah power supply-nya. Dan ini kapasitor elko-nya. Ini sudah diganti teman-teman ya. Dan untuk bagian ampli atau power suaranya ada di sebelah sini. Apabila ini kerusakannya adalah tidak ada suaranya, teman-teman fokus yang pertama adalah di bagian mesin ini. ZA2128 adalah dua power menjadi satu mesin ya teman-teman ya. Jadi satu mesin ini ada dua power atau power suara, power 1 dan power 2 teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman pengecekan di mesin bagian power suara ini, yang pertama teman-teman dicek terlebih dahulu pengukuran secara pasif ya di bagian transistor finalnya. Ini menggunakan transistor Toshiba 2SC5200. Ini posisinya sebelah sini teman-teman ya. Jadi satu power suara atau power amplinya itu menggunakan pinalnya 4 piece ya dengan jenis yang sama, NPN 2SC5200 atau 2SC5198. Jadi yang pertama teman-teman ukur terlebih dahulu secara pengukuran secara pasif teman-teman ya. Apakah transistor ini rusak atau normal ya. Sebaiknya dilepas ya dari mesin PCB ini ke dua-duanya ya atau ke dua mesin ini. Jadi mesin bagian 1 dan mesin bagian 2. Karena di sini kontrolnya itu ada untuk master 1 dan master 2 atau outputnya itu ada dua teman-teman ya. Jadi masing-masing powernya itu tersendiri ya. Saya sebut power 1 dan power 2. Setelah pengukuran secara pasif di komponen transistor finalnya, apakah ada kerusakan atau tidak. Selanjutnya teman-teman simak terlebih dahulu ya bagian jalur skema yang ada di mesin sini ya. Dari mulai transistor penguat driver sampai ke penguat PA-nya atau penguat awal. Ini menggunakan IC di sini ada dua teman-teman. Jadi masing-masing power 1 dan power 2 atau masing-masing power ini menggunakan penguat awalnya ada dua IC. Untuk pengukurannya teman-teman lebih teliti dan telaten teman-teman ya. Satu persatu ya. Dari mulai pengukuran resistor, pengukuran dioda, pengukuran kapasitor yang lain di sini, dan pengukuran-pengukuran yang ada di mesin yang ini teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran secara pasifnya teman-teman harus lebih teliti dan telaten ya teman-teman ya. Dan setelah pengukuran secara pasif teman-teman lanjut untuk pengukuran secara aktif ya teman-teman ya. Di bagian mesin yang sebelah sini ya untuk mesin penguat suara ya atau power suaranya. Yaitu untuk pengukuran tegangan di bagian transistor finalnya, tegangan basisnya itu harus sama teman-teman ya, harus sama tegangannya itu sekitar 0,6 volt DC teman-teman ya. 0,6 volt DC, 0,6 volt DC. Itu tegangan basisnya, itu keempat-empatnya itu harus sama semua. Apabila tegangan basisnya itu belum sama atau belum normal, mungkin di sini tegangannya basisnya adalah 0,6 volt. Sedangkan di sini adalah 0,3 volt, maka yang harus dicek terlebih
terlebih lanjut ya adalah di bagian tegangan basis 0,3 volt, karena untuk tegangan 0,6-nya itu sudah normal teman-teman ya. Jadi normalnya di sini 0,6 volt DC ya, 0,6 0,6 volt DC. Untuk penelusuran, kenapa tegangan 0,3 voltnya itu tidak sama dengan tegangan di sebelah sini, teman-teman bisa cek ya dari mulai transistor, resistor, kapasitor, dioda, sampai ke bagian penguat awalnya, yaitu di bagian IC ini. Apakah IC ini ada tegangannya atau tidak, teman-teman dicek terlebih dahulu ya, pengukuran secara pasif dengan teliti dan telaten. Jadi untuk tegangannya itu normalnya 0,6 volt DC. Setelah tegangan 0,6 DC itu sudah normal semua, teman-teman bisa cek ya di bagian remote ini. Bisa putar kanan dan putar kiri, apakah tegangannya bisa turun, naik atau tidak teman-teman ya. Jadi umpama di sini sudah ketahui tegangannya 0,6 volt DC-nya sama semua. Coba kita putar ya sebelah sini untuk remote-nya. Putar ke kiri, apakah tegangannya turun atau tidak. Kalau tegangannya tidak mau turun, maka teman-teman bisa cek kembali ya, supaya lebih normal. Ini normalnya tegangannya maksimalnya 0,6 volt DC, tetapi tegangan 0,6 DC itu harus bisa diturunkan teman-teman ya, harus bisa diturunkan fungsinya di trimbot ini teman-teman ya. Dan sebaliknya, apabila tegangan untuk basisnya yang di sini tadi 0,6 volt DC normal, di sini 0,3 volt DC, penelusurannya ada di jalur ini. Dan apabila di sini adalah 0,6 volt DC dan di sini adalah 0,3 DC, 0,3 volt DC, maka penelusurannya ada di bagian mesin driver sebelah sini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lagi untuk transistornya, resistornya, kapasitornya, sampai ke penguat awalnya ya teman-teman ya. Jadi normalnya di sini maksimalkan bisa tegangannya itu 0,6 volt DC untuk basisnya. Untuk nilai resistor atau nilai komponen kapasitor, transistor, apabila teman-teman ada yang ngalamin penguat power suara 1 ini normal, sedangkan penguat power 2-nya itu tidak normal, nilai resistornya mungkin ada yang kosong atau ada yang putus, maka teman-teman bisa simak nilai daftar komponen yang ada di mesin sebelahnya teman-teman ya, karena ini sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ada kerusakan resistor kosong atau putus atau ada kerusakan yang lain, teman-teman bisa simak bagian komponen power yang sebelahnya kalau sebelahnya itu normal. Jika powernya itu tidak normal kedua-duanya, teman-teman bisa simak video-video yang sedang saya jelaskan di sini teman-teman ya. Dan untuk daftar komponennya teman-teman bisa cek ya, bisa cek untuk nilai komponennya dari mulai resistor, mungkin nanti saya videoin teman-teman ya. Untuk nilai resistornya. Nah ini teman-teman ya, bisa simak ya untuk nilai komponennya. Teman-teman bisa hitung sendiri untuk kode warnanya. Jadi teman-teman, untuk kerusakan di mesin power 1 dan power 2 ini tidak keluar suara di amplifier Toa ZA2128 karena di sini tegangan basisnya itu tidak normal teman-teman ya. Tegangan basisnya tidak normal sehingga transistor finalnya itu cepat rusak karena cepat panas teman-teman ya. Jadi tegangan basisnya di sini terukur 2 volt ya. 2 volt. Sedangkan untuk normalnya adalah 0,6 volt. Jadi tegangan basisnya itu over teman-teman ya. Jadi untuk penelusurannya, maka untuk pengecekannya, pengukuran secara pasif ya. Jadi dari mulai transistor drivernya yang mau ke arah tegangan basis di sini. Jadi nanti telusurin teman-teman ya dengan teliti dan telaten. Basis ini ada resistor 2,2 ohm nanti ke arah transistor driver, dan transistor driver ini nanti masuk atau ke arah penguat awalnya ya teman-teman ya. Jadi untuk penelusurannya teman-teman wajib ya dengan teliti dan telaten ya, pengukuran
secara pasif satu persatu ya. Resistornya ini nanti diukur apakah normal atau tidak. Transistornya nanti diukur normal atau tidak. Jalur untuk PCB-nya mungkin ada yang putus atau ada yang terkelupas, teman-teman bisa cek lagi. Dan kapasitornya, diodanya. Jadi untuk pengukuran secara pasif teman-teman juga bisa gunakan teori logika teman-teman ya. Teori logika yang dimaksud adalah begini teman-teman ya. Apabila mesin ini tidak normal, berarti ada komponen yang rusak. Itu logikanya teman-teman ya. Dan apabila komponen ini normal semua, pasti mesin ini normal ya teman-teman ya. Nah, itu logikanya begitu teman-teman ya. Jadi apabila semua komponen yang ada di sini, baik mungkin resistor, dioda, kapasitor, transistor, itu normal semua, maka mesin ini sudah dipastikan juga normal teman-teman ya. Dan apabila mesin ini belum normal, dan apabila mesin ini belum normal, maka yang perlu diketahui adalah karena ada komponen yang masih rusak. Nah, itu logikanya teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan pengukuran secara pasif, juga gunakan teknik teori logika. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara pengecekan penelusuran kerusakan di mesin amplifier ZA2128 ini dengan kerusakan tidak ada suara. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah membaca skema yang ada di power suaranya ya. Saya sebut di sini power suara 1 dan power suara 2 ya. Jadi nanti langkah-langkah untuk pengecekan supaya lebih jelas apakah mesin ini normal atau tidak. Teman-teman bisa cek pengukurannya secara aktif ya, tegangan di bagian transistor finalnya yaitu di pin basisnya. Di sini nanti diukur apakah tegangannya itu normal atau tidak teman-teman ya. Untuk normalnya adalah 0,6 volt DC. Jadi nanti teman-teman bisa cek pengukuran secara aktifnya di tegangan basisnya. Untuk power 1 dan power 2, teman-teman bisa gambar skemanya seperti ini ya teman-teman. Dari mulai penguat awal ini IC dan nanti transfer finalnya sampai transistor ke bagian drivernya ya teman-teman ya. Transfer finalnya itu ada 4 piece ya. Jadi masing-masing untuk penguat 1, power 1 itu ada 4. Yang 2 itu sistem paralel. Yang 2 sini juga sistem paralel teman-teman ya. Jadi saya gambarkan seperti ini ya supaya lebih gampang. Jadi nanti tegangan basisnya teman-teman catat ya dari mulai penguat awalnya ke transfer drivernya sampai ke transistor bagian finalnya bagian basisnya. Itu nanti transfernya di bagian basisnya voltnya ada berapa ya. Ini ke dua jalur ini tegangan basisnya tuh harus sama ya, sekitar 0,6 volt ya. Jadi nanti teman-teman bisa tes terlebih dahulu pengecekannya, pengukurannya. Apakah tegangannya sudah normal atau tidak ya teman-teman. Untuk power 1 dan power 2 teman-teman bisa catat ya, untuk power 1 dan power 2 sama tuh untuk skemanya. Jadi nanti apabila di sini tegangannya 0,6 volt, di sini tegangannya 0,3 volt, maka yang perlu ditelusurin adalah jalur di sebelah sini teman-teman. Dan sebaliknya apabila tegangan di sini 0,6 volt dan di sini adalah 0,3 volt, maka penelusurannya ada di jalur sebelah sini. Untuk skemanya teman-teman bisa cek lebih teliti ya cara membaca jalur skema yang ada di PCB ya. Jadi untuk lebih gampangnya teman-teman bisa gambar terlebih dahulu sistem skemanya seperti ini teman-teman ya. Untuk cara penelusurannya ya teman-teman harus lebih teliti ya dari penguat final, driver sampai ke penguat awalnya. Untuk pengukurannya yaitu teman-teman ya, untuk pinnya di sini adalah bagian arde ya atau ground atau tegangan min. Dan posisinya teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog untuk pengukuran DC volt ya. Ini pengukuran DC volt. Ringnya atau skalanya bisa auto atau bisa dikondisikan ya sesuai dengan kebutuhan pengukurannya. Apabila tegangannya kecil maka skalanya dikecilkan saja supaya lebih jelas. Langsung aja teman-teman ya untuk pengukuran yang pertama ya, pengukuran aktif jelasnya di bagian power penguat 1 ya atau power 1 ya. Langsung aja untuk pengukuran di power 1 dan power 2. Untuk power 1 teman-teman pastikan di bagian pin kolektor sini,
di pin kolektor, yaitu di kaki nomor tengah ini teman-teman ya, atau nomor 2. Pastikan tegangannya itu sudah ada semua ya, tegangan input ya, tegangan PCC input di sini teman-teman. Pastikan tegangannya itu normal ya, ada semua. Di sini terukur 27 volt ya, ini masih menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt. Di bagian input primer tegangan 0 220 volt. Nah ini teman-teman ya, pastikan tegangan kolektornya ada semua, penguat 1 dan penguat 2 ya, atau power 1 dan power 2. Ini bagian power 2 nya juga dicek ya, untuk tegangan kolektornya masing-masing ya, itu harus ada semua teman-teman ya. Jadi tegangan kolektor ini melalui trafo ya, trafo OT ini. Jadi trafo OT ini berfungsi untuk output speaker dan tegangan DC ya, dari power supply input induk ya. Jadi sebelum transistor finalnya itu melalui lilitannya atau melalui trafo ini. Jadi tegangannya melalui trafo OT-nya. Dan selanjutnya untuk pencatatan ya, untuk lebih pentingnya yaitu tegangan basis yang ada di power 1 ya, yaitu tegangan basisnya sebelah sini teman-teman. Bisa cek ya, tegangan basisnya di sini. Untuk plusnya di sini, maaf, untuk bagian minnya sebelah sini teman-teman ya. Untuk tegangan basisnya teman-teman ya, terukur power 1 2 volt ya, 2 volt sebelah sini secara paralel ini. Dan basis yang transistor sebelahnya ini terukur 354 mV atau sekitar 0,3 volt ya, 0,35 volt ya, 0,3 volt ya. Dan sebelahnya juga sama karena ini sistemnya adalah paralel ya teman-teman ya. Nah ini bagian basisnya, teman-teman. Jadi untuk power 1 teman-teman bisa catat ya, keluaran dari penguat awalnya ini drivernya. Yang pertama adalah 2 volt, yang kedua basisnya adalah 0,35 volt ya, atau 0,3 volt ya. Jadi ini penguat power satunya itu tidak normal ya, karena basisnya itu 2 volt. Harusnya kalaupun normal 0,3, di sini juga harusnya 0,3. Nanti bisa disesuaikan atau bisa diatur melalui trimpot ya, sampai maksimalnya adalah 0,6 volt. Jadi ini kerusakannya teman-teman ya. Kerusakannya ada di bagian jalur sini teman-teman ya, 2 volt. Jadi untuk tegangan biasnya atau tegangan basisnya di sini tuh over ya. Nanti yang dicek adalah sebelah sini, kenapa tegangannya sampai 2 volt. Teman-teman bisa telusurinya sampai ke penguat awalnya. Jadi pengukuran secara pasif lagi, nanti pengukuran resistor, dioda, transistor, dan jalur-jalurnya teman-teman ya. Dan pengukuran yang selanjutnya adalah tegangan basis yang di power 2 ya teman-teman ya. Di power 2 di sini, itu tegangan basisnya, kolektornya adalah 27 volt. Basisnya di sini terukur 1260 mV ya. Di sini terukur 1 volt teman-teman ya. Dan yang sebelah sini terukur itu tegangannya juga sama teman-teman ya. Jadi untuk basisnya itu kedua-duanya itu tidak normal teman-teman ya. Di sini terukur 1254 ya. 1254 mV ya teman-teman ya. Jadi tegangannya itu belum normal teman-teman ya. Di sini. Jadi kerusakan power 1 dan power 2 ini kenapa tidak ada suaranya? Karena tegangan basisnya itu tidak normal. Itu kerusakannya teman-teman ya. Jadi lanjut untuk pengukuran secara pasif, pengukuran yang ada di mesin ini.
Ya teman-teman, ini adalah contoh ya bagaimana cara untuk pengecekan, penelusuran, dan pengukuran komponen secara pasif ya yang masih nempel di PCB. Ini caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi salah satu kaki komponen, ini mungkin dioda atau resistor atau kapasitor, itu dilepas cukup satu saja teman-teman ya. Ini contohnya dioda, nanti diukur apakah dioda ini normal atau tidak. Dan ini resistor, nanti diukur apakah resistor itu normal atau tidak teman-teman ya. Maksud dari dilepas cuman satu kaki saja supaya nanti untuk pengecekannya itu komponen ini tetap normal ya, tidak hilang. Dan untuk pemasangannya juga lebih rapi lagi dan gampang dipasang kembali teman-teman ya. Untuk pengecekannya harus lebih teliti dan telaten ya teman-teman. Dari mulai pengukuran resistor, dioda, kapasitor elko, dan jalur-jalur yang ada di mesin PCB ini ya. Dari mulai power 1 dan power 2. Kenapa ini powernya belum normal? Di bagian tegangan basisnya, transistor finalnya itu masih ada tegangan lebih besar ya, tidak normal untuk tegangan 0,6 volt DC ya di bagian transistor final bagian basisnya. Jadi ini tegangannya yang satu bagian power PA-nya itu basisnya 2 volt dan yang satunya adalah 0,35 volt. Jadi untuk power PA1 itu drivernya atau bagian mesinnya itu belum sempurna. Bagian power 2 juga sama ya, di bagian transistor basisnya itu tegangannya masih besar ya, sekitar 1 volt ya, atau mendekati 2 volt ya. Yang normalnya adalah 0,6 volt. Jadi teman-teman pada saat untuk pengukuran, pengecekan, penelusuran kerusakan di mesin ini, kuncinya adalah secara telaten dan teliti ya. Teliti dan telaten untuk pengukuran secara pasif ya. Lanjut teman-teman ya, ini contohnya pengukuran dioda ya. Jadi diodanya salah satu kakinya itu dilepas dan nanti diukur apakah diodanya normal atau tidak teman-teman ya. Coba ukur teman-teman ya, gunakan tester di skala pengukuran dioda. Untuk dioda yang ini teman-teman ya. Diodanya terukur teman-teman ya. Perhatikan untuk probe-nya merah dan hitam. Dan balik untuk probe-nya merah dan hitam.
nilainya sama teman-teman ya. Artinya untuk dioda ini nilainya sama ya teman-teman ya. Artinya untuk dioda ini ada kerusakannya. Contoh dioda yang lain nanti teman-teman bisa ukur lagi. Nah, sebelah sini untuk prop merah dan hitamnya seperti tadi ya. Coba perhatikan teman-teman. Dan prop dibalik ya untuk merah dan hitamnya. Nah, ini teman-teman ya, contoh untuk pengukuran secara pasif dioda yang masih nempel di mesin PCB-nya. Dan di indikasi dioda D507 ini rusak ya teman-teman ya. Cek 1 2 cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 cek 1 2 1 1 2 tes halo cek 1 2 cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 tes 1 2. Ya teman-teman, setelah beberapa pengecekan di mesin bagian power 1 dan power 2, ini pengukuran secara pengukuran pasif ya teman-teman ya. Pengukurannya harus teliti dan telaten ya, yaitu pengukuran dari mulai resistor, kapasitor, dioda, dan beberapa transistor. Ini bagian power 1 dan power 2 ada beberapa komponen yang rusak teman-teman ya, yaitu ada di bagian dioda, ini D507-nya itu terukur rusak teman-teman ya. Dan di bagian power yang sebelahnya itu ada bagian pengaturan bias ya, itu trim potnya, nilainya 501 ya atau 500 ohm. Ya, buat teman-teman yang ada kerjaan yang sama untuk ampli Toas ZA2128 ini dengan kerusakan di data suara, maka pengecekannya fokus di bagian power amplinya ya teman-teman ya, atau power suara. Apabila di pengukurannya itu teman-teman tidak atau mengalami atau titik jenuh di bagian mana komponen yang rusak, karena setelah pengecekannya di transistor finalnya itu normal semua teman-teman ya. Maka untuk secara teorinya adalah logikanya begini teman-teman. Apabila ini mesinnya tidak normal,
tidak ada suaranya, maka ada komponen yang rusak. Komponen rusak yang mana, maka teman-teman harus lebih teliti dan telaten pengukuran secara pasif ya, satu persatu dengan teliti dan telaten. Dari mulai pengukuran resistor, dioda, kapasitor, dan transistor di bagian mesin ini teman-teman ya. Dan untuk pengecekan mesin ini normal atau tidak, teman-teman bisa secara simpelnya, transistor bagian basisnya di sini itu tegangannya itu sekitar 0,6 volt ya maksimalnya. Tapi saya setel aja atau setting aja di sini itu 0,4 atau 0,5 volt teman-teman ya. Dan tegangan basisnya itu harus sama semua teman-teman ya, harus sama semua. Apabila tegangannya sudah normal, baru lanjut untuk pemasangan transistor final teman-teman ya. Jadi sebelum pemasangan transistor finalnya 2SC5200 ini sebaiknya pengukuran tegangan secara aktif ya. Tegangan basisnya itu sekitar 0,5 volt ya, 0,5 volt DC. Teman-teman bisa praktekkan ya, ini menggunakan tester digital ya untuk pengukurannya. Di bagian transistor basisnya ya, sebelah sini pengukurannya secara aktif ya. Untuk prob hitamnya ada di bodi, prob merahnya ada di basisnya. Ini terukur 0,5 volt ya. Dan pengukurannya untuk basisnya itu harus sama semua teman-teman ya. Di power 1 dan power 2 itu juga sama untuk bagian basisnya. Itu 0,5 volt DC. Jadi untuk pengecekan mesin ampli TOA ZA2128 ini teman-teman harus lebih teliti dan telaten ya pengukuran secara pasif. Dan ini hasilnya teman-teman ya setelah pemasangan transistor. Dan untuk mic-nya bisa dites ya. Cik, halo T12. Cik 12, halo T12. Aha, T12. Cik, aha, cik, loh. Cik 12, 12, 12, 12, tes, 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 12. Untuk pengetesan atau pengukuran tegangan secara aktif, teman-teman bisa pakai alat bantu ya, menggunakan lampu bohlam 100 watt, 220 volt. Ini pemasangannya ada di tegangan AC primer ya. AC primer 220 volt, salah satu jalurnya dilepas ya atau diputus dan dipasang menggunakan lampu bohlam 100 watt, 220 volt. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai ya. Power ampli TOA ZA2128 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya. Dan setelah dicek bagian power suaranya itu ada kerusakan ya teman-teman ya. Beberapa komponen yang terukur rusak ya atau terindikasi untuk pengukuran secara pasif menggunakan tester digital. Ini ada kerusakan yaitu di bagian dioda dan di bagian trimpot ya 500 ohm atau diodanya itu di bagian D501. Teman-teman nanti bisa dicek ya lebih teliti dan telaten apabila mengalami atau kerusakan di bagian power amplinya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan ampli TOA ZA2128. Ya teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.